Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita. Kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kaki kita untuk berjalan mencari ilmu agama. Dan seperti inilah hakikat dari ilmu agama. Ilmu agama itu dicari. Makanya dikatakan talibul ilm, pencari ilmu agama. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, di antara yang akan menjadikan kita lebih terdorong lagi untuk terus meningkatkan keistiqomahan kita duduk dalam majlis ilmu agama adalah kita lihat di zaman sekarang terus terlahir ajaran-ajaran baru. Dari zaman ke zaman lahirlah ajaran-ajaran, keyakinan-keyakinan yang nyeleneh. Di antaranya sekarang lahir sebuah ajaran yang jamaahnya laki dan perempuan ada ritual mandi bareng telanjang. Laki dan perempuan. Dari namanya sudah menggelitik. Kemudian ada seorang, katakanlah seorang pemuka agama yang dia berkeyakinan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak sampai mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj manaman. Mi'raj manaman, yaitu dalam mimpi. Ini sebuah kebatilan. Sebuah kebatilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diisrakan tapi tidak mi'raj. Mi'rajnya manaman. Manaman itu mimpi. Dan ini terbantahkan oleh ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Yang namanya hamba itu pasti ada ruh dan badannya. Yang namanya hamba itu pasti ada ruh dan badannya. Jadi di sini enggak mungkin hanya ruhnya saja atau mimpinya saja, tidak mungkin. Itulah jemaah, pentingnya ilmu agama. Ini yang namanya syubhat. Kemudian juga bercampur dengan syahwat. Yang tadi ada ritual jamaah yang ritualnya mandi bareng, laki perempuan yang bukan mahram dengan telanjang. Ini ada syubhat dan syahwat di situ. Sehingga para pemuda akan tertarik, para pemuda yang ada penyakit dalam hatinya, yang syahwatnya memuncak misalnya, maka akan tertarik seperti orang-orang Syiah.
yang mereka menarik orang lain untuk masuk ke ajaran Syiah dengan syahwat. Adanya zina, yaitu mut'ah, nikah mut'ah. Dan itu syahwat. Dan kita tidak akan bisa membendung syubhat dan syahwat ini kecuali dengan ilmu agama. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Al-jidda wal jidda. Semangat. Bersemangatlah kita untuk terus menambah ilmu agama kita. Lihat semangat para sahabat dahulu. Walaupun ilmu mereka sudah banyak, tapi mereka tidak terhalang untuk ingin terus menambah ilmu agama mereka. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Wallahi alladzi la ilaha ghairu." Demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia, "Ma unzilat suratun min kitabillah illa ana a'lamu aina unzilat." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surah dari kitab Allah, dari kitabnya, kecuali saya telah mengetahui di mana surah itu turun. Kemudian juga, wala unzilat ayatun min kitabillahi illa ana a'lamu fima unzilat. Dan tidaklah ayat itu diturunkan, ayat dari kitab Allah itu diturunkan, kecuali saya mengetahuinya, isi ayat itu diturunkan, ya, dan tentang apa ayat itu diturunkan. Walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tuballighuhul ibilu larakibtu ilaihi. Seandainya kalau saya mengetahui seseorang yang lebih faham dari saya tentang kitab Allah, lihat, padahal dia tahu di mana surah itu turun, semua surah itu dia tahu di mana turunnya, semua ayat itu dia tahu tentang apa ayat itu turun, tapi dia masih mengatakan demikian. Kalau saya mengetahui ada seorang yang masih lebih paham dari saya tentang kitab Allah, tentang Al-Quran, kemudian bisa diraih dengan onta, ya, orang tersebut jauh misalnya, yang lebih paham tadi, maka saya akan menunggang onta untuk berjalan menuju orang tersebut. Lihat, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang imam besar, imam madhab. Qala Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah, sami'tu al-Muzaniya yaqul, Imam Al-Muzani berkata, qila lisy-Syafi'i, dikatakan kepada Imam Syafi'i, kaifa syahwatuka fil ilm, bagaimana syahwatmu terhadap ilmu agama? Apa kata Imam Syafi'i? Asma'u bil harfi ya'nil kalimata mimma lam asma'hu. Saya akan dengar dengan seksama ilmu tersebut. Maksudnya, fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bima tana'amat bihil udhunani. Dan saya, kalau seandainya semua anggota badan saya itu punya pendengaran, agar dia bisa menikmati ilmu agama sebagaimana telinga ini, ya, saking lezatnya ilmu agama yang telah dirasakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia berandai-andai seandainya semua anggota badan saya ini punya telinga untuk digunakan mendengar ilmu agama. Ini syahwatnya Imam Syafi'i terhadap ilmu agama. Kemudian dikatakan lagi, kaifa hirsuka 'alal ilmi, bagaimana semangatmu terhadap ilmu agama? Apa kata Imam Syafi'i? Hirsul jamu'il manu'i fi bulughi ladzatihi lil mal. Ya, semangat saya terhadap ilmu agama adalah sebagaimana semangatnya seseorang yang mengumpulkan harta, sebagaimana semangatnya seorang ambisinya seseorang terhadap harta, bahkan lebih dari itu. Ini semangatnya Imam Syafi'i rahimahullah dalam
ilmu agama. Wa qila lahu, faqila lahu, dikatakan lagi, fa kaifa talabuka lah, dan bagaimana kamu cara mencarinya, bagaimana semangatmu mencarinya, mencari ilmu agama. Apa kata Imam Syafi'i? Talabul mar'atil mudillati waladaha laisa laha ghairuh. Semangat saya mencari ilmu agama adalah seperti semangatnya seorang ibu yang kehilangan anaknya, dan anak yang hilang itu adalah anak satu-satunya. Ya, itu semangatnya Syafi'i rahimahullah mencari ilmu agama. Lihat jemaah, para sahabat, para imam, ya, aina nahnu minhum, ya. Bagaimana keadaan kita? Di mana keadaan kita dari mereka dalam menuntut ilmu agama? Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, ila mata ta'akhur fi talabil ilm? Sampai kapan kita akan diam dari menghadiri majelis ilmu agama? Ila matal kaslan, sampai kapan kita akan bermalas-malasan untuk menambah ilmu agama? Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala, seorang dosen saya telah berkata bahwasanya televisi itu jemaah, televisi, para ustaz itu ngisi televisi, ya, itu adalah untuk orang-orang awam. Adapun kita yang punya semangat, cara kita adalah dengan menghadiri majelis ilmu agama. Ya. Makanya Ustaz Ali Ahmad hafizahullah taala wa ra'ahu, dia mengatakan dia sangat tidak setuju adanya live streaming itu. Ya, dia berkata di kajiannya demikian. Ya. Karena membuat orang malas untuk nuntut duduk di majelis ilmu agama. Ya. Dan tentu keberkahannya lebih banyak di sini bermajelis ilmu agama daripada live streaming. Jemaah hormati Allah tabaraka taala, ala kulli hal, bagaimanapun juga semua ada manfaatnya, ya, semua ada keutamaannya. Tapi sebagai seorang muslim hendaklah kita lebih bersemangat, ya, menuntut ilmu agama dengan cara rihlah, dengan cara mencari, berjalan untuk mencarinya. Dan kelak motor, mobil kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita gunakan? Ya. Dan sekarang fasilitas untuk mendapatkan ilmu itu sangat banyak, dan semuanya itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, dan ketahuilah jamaah juga bahwasanya seorang bapak, seorang ayah, dia akan lebih dahulu ditanya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala apa kewajibannya kepada anaknya, pendidikan apa yang telah ia berikan kepada anaknya. Kalau seorang bapak, seorang ayah yang tidak pernah duduk dalam majelis ilmu agama, ya, maka pendidikan apa yang telah ia akan ajarkan kepada anaknya? Dan sudah kita katakan bahwasanya semakin seorang itu menikah, semakin seorang itu punya anak, maka semakin berat tanggung jawabnya dia. Ya, semakin wajib dia untuk menuntut ilmu agama. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, kita akan lanjutkan pondasi sunnah, pondasi akidah atau manhaj yang telah ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah. Yang selanjutnya, yang ke-25 adalah tentang meninggalkan salat. Wa man taraka as-salata faqad kafara. Dan siapa saja yang telah meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Wa laisa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa as-salatu.
Dan tidak ada suatu amalan apapun yang apabila ditinggalkan maka akan menyebabkan kekafiran, melainkan salat. Ya. Man tarakaha fahuwa kafir. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Wa qad ahallallahu qatlah. Maka barang siapa yang meninggalkannya maka ia kafir dan Allah telah menghalalkan untuk dibunuh. Dan ini jemaah, kalimat-kalimat seperti ini tidak boleh difahami sendiri jemaah. Ya. Makanya itulah pentingnya matan-matan seperti ini jemaah harus bersama guru yang mempelajarinya. Harus bersama guru. Karena kalau kita fahami seperti ini maka semua sudah kafir. Ya. Man taraqas salata faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat kafir. Kalau kita pahami sendiri maka Masya Allah kita akan menjadi takfiri jemaah. Suka mengkafirkan orang. Bahkan di sini katakan waqad ahallallahu qatlah. Allah telah menghalalkan untuk dibunuh. Jadi khawarij. Ya. Sekali lagi, setiap matan-matan ilmu agama itu jemaah butuh guru untuk dijelaskan. Ya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Tentang ya, meninggalkan salat karena malas. Jadi hukum meninggalkan salat ini jemaah dibagi dua. Yang pertama, orang yang meninggalkan salat jahidan hukmahu. Orang yang mengingkari kewajiban salat. Ya. Orang yang mengingkari kewajiban salat. Dalam hatinya kemudian lisannya dia mengatakan, saya itu enggak percaya. Saya itu enggak percaya ada kewajiban salat. Kemudian dia yakin bahwasanya enggak ada kewajiban salat. Maka ini kafir. Ya. Orang yang seperti ini kafir. Ini sekali lagi tidak diragukan lagi kekafirannya. Ini namanya kufur juhud. Ya, ini namanya kufur juhud. Kafir karena mengingkari kewajiban-kewajiban. Pengingkaran dalam hati ya maupun lisannya. Ya. Dan kafir itu banyak. Ya kufur itu banyak sekali yang buat orang kafir. Seperti ini kufur juhud, kufur istihlal namanya. InsyaAllah kapan-kapan kita akan bahas demikian. Ini yang pertama. Yang kedua adalah meninggalkan sholat karena malas. Ini yang banyak. Dalam hatinya dia yakin ada kewajiban sholat. Dia yakin bahwasanya sholat itu wajib. Ya, sholat itu wajib. Tapi karena kemalasannya, ya karena dia malas, maka dia meninggalkan sholat. Nah disinilah meninggalkan sholat karena malas terjadi perselisihan ulama di sini. Ya. Antara kafir dan tidaknya. Lihat jemaah. Dari perselisihan para ulama antara kafir dan tidaknya meninggalkan sholat, ini sudah menunjukkan sangat bahaya sekali meninggalkan sholat itu. Karena perselisihannya kafir tidaknya. Ya. Ya kalau makruh haram kan ini lebih ringan daripada perselisihan tadi. Ini kafir tidaknya. Ya. Makanya dari perselisihan ini saja itu sudah menjelaskan bahwasanya meninggalkan sholat karena malas itu sangat-sangat bahaya sekali. Inna mas'alata hukmi tarikis salati takasulan minal masailil kabirah. Nah ini termasuk masalah-masalah yang sangat bahaya dan besar. Allati ikhtalafa fiha al-ulama'u salafan wa khalafan. Ulama dahulu, ulama sekarang itu masih berselisih pendapat jemaah tentang hal ini. Kemudian di antara ulama yang pendapat pertama adalah mengkafirkan.
mengkafirkan. Dalil mereka adalah surah At-Taubah ayat 11. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Dan jika mereka bertaubat, kemudian salat, kemudian menunaikan zakat, maka dia termasuk saudara kalian dalam agama. Saudara seagama. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan taubat, mendirikan salat, menunaikan zakat sebagai syarat dia dikatakan saudara dalam seagama. Itu segi penilaian mereka. Sehingga kalau orang ini enggak salat, berarti bukan saudara dalam seagama. Ya, ini dalil para ulama. Dalil yang pertama. Kemudian juga dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian kita ya dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Pembeda kita dan orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa saja meninggalkannya maka telah kufur. Kemudian juga dalil mereka adalah perkataan para sahabat, dan ini banyak sekali. Para sahabat tidaklah berpendapat ya amalan yang kalau itu ditinggalkan maka hukumnya adalah kufur, kecuali ya tidaklah itu adalah salat, melainkan itu adalah salat. Ya. Ini para sahabat telah sepakat. Para sahabat mengatakan demikian. Walihada haqal ijma'a Ishaq bin Rahuyah al-Imam al-Mashhur. Ma zala an-nasu min ahdi as-sahabah yaqulun inna tarika as-salati kafir. Oleh karena itu Ishaq bin Rahuyah berpendapat menukil ijma' para sahabat ini. Ya, dia mengatakan senantiasa di zaman para sahabat mereka berkata, sungguh orang meninggalkan salat itu kafir. Orang meninggalkan salat itu kafir. Kemudian selanjutnya pendapat yang kedua, tidak kafir. Ya, tidak kafir tapi dosanya sangat besar, bahkan lebih besar daripada dosa zina dan minum khamar. Begitu juga puasa. Puasa itu kalau ditinggalkan karena malas, dosanya sangat besar, lebih besar daripada zina dan pecandu khamar. Ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Hukum Tarikis Shalah, hukum meninggalkan salat. Qad sabata lahu hukmul islami bid-dukhul fihi fala nukhrijuhu in anhu illa biyaqinin. Jika seorang itu telah masuk Islam dengan yakin, dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan yakin, maka kita tidak ada hak untuk mengeluarkannya dari Islam itu kecuali dengan keyakinan juga. Benar-benar kita yakin bahwasanya amalan itu mengkafirkan. Ya. Amalan yang dia lakukan itu adalah mengkafirkan. Harus dengan yakin juga. Enggak boleh dengan ragu-ragu. Jangan-jangan dia kafir, enggak. Tidak boleh. Ya. Jadi mengeluarkan seorang dari Islam itu sangat berat, jemaah. Sangat berat. Ya. Tidak ada ulama salaf yang mengajarkan kita untuk sering mengkafirkan orang, enggak ada. Itu hanya fitnah aja. Yang mereka katakan Wahabi itu suka mengkafirkan, suka ini. Enggak ada orang seperti itu. Itu adalah fitnah mereka untuk menjauhi para salaf. Ya. Menjauhi ilmunya para salaf. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Dalilnya, ini juga berdalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu
wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Siapa yang bersaksi mengucapkan dua kalimat syahadat dan Isa itu Abdullah dan Rasulnya, kemudian surga itu hak, neraka itu ada adanya, surga itu ada, maka Allah akan masukkan dia dalam surga, ya. Dan tingkatan surganya adalah tergantung amalannya. Lihat di sini, hanya disebut, ya, disebut kalau dia sudah berkeyakinan, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat dengan yakin dan syarat-syaratnya, kemudian dia berkeyakinan Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, kemudian surga itu hak, neraka itu hak, ya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Walaupun nanti dia, ya, sedikit tidaknya dia meninggalkan sholat misalnya. Ini dalilnya. Ya. Di sini tidak dikatakan mengerjakan sholat. Ya. Hanya disebut dua kalimat syahadat, kemudian meyakini yang kita sebutkan tadi. Dalil yang lain, ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu radifah sebagai dibonceng, ya, dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi lebih dari 6 kalau nggak salah, ya, sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara Mu'adz, kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, bos lah gitu. Ya, sekarang berapa banyak? Mana ada bos ya? Sangat jarang bos yang menyetir mobilnya dan pembantunya di dekatnya. Ya. Sopirnya di dekatnya misalnya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat membonceng itu adalah tempat yang waktu yang tepat untuk menasihati orang lain. Istri kita misalnya kalau sedang ngambek kita bonceng, nasihati dia. Gak mungkin dia akan turun, ya. Ya. Kemudian juga ketika saat makan, ya, ketika saat makan Nabi SAW pernah menasihati anak kecil, ya. Ketika saat makan, ini juga waktu yang tepat untuk menasihati orang lain, menasihati keluarga kita, orang tua kita, kita ajak makan misalnya orang tua kita, ya, kemudian istri kita nasihati di situ ketika sedang makan, sedang bahagia itu ketika makan itu, ya. Kemudian juga sebelum tidur suami istri, ya, suami menasihati istrinya sebelum tidur, ya. Ini 3 tempat yang tepat untuk menasihati. Para jemaah dirahmati Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Wahai Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika thalathan." 3 kali. Qala ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa harramallahu 'alan nar. Tidaklah seorang hamba itu mengucapkan 2 kalimat syahadat kecuali dia akan haram masuk neraka. Maksudnya apa? Tidak kekal dalam neraka. Ya, tidak kekal dalam neraka. Ya Rasulullah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, afala ukhbiru biha an-nasa fayatabashsharu?" Ya Rasulullah, bolehkah aku mengabarkan manusia tentang hal ini? Ya, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat dia enggak akan kekal dalam neraka. Apa kata Nabi? Sehingga mereka bahagia, kata Mu'adz bin Jabal. Qala, jangan katanya. Ya, kalau engkau kabari manusia pada saat itu, yattakilu, mereka akan menyandarkan, mereka akan hanya bersandar dengan 2 kalimat syahadat itu.
Mereka akan meninggalkan sholat, mereka akan meninggalkan puasa, meninggalkan zakat dan seterusnya. Cukup dengan 2 kalimat syahadat saja. Ya. Sehingga ini diantara ilmu yang disembunyikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya. Kapan dia sampaikan? Dia sampaikan ketika hendak ya meninggal dunia, ta'assuman. Ya, takut berdosa. Ya, berdosa, khawatir dia berdosa, menyembunyikan ilmu. Ya. Nah. Namun walaupun kita sudah mengetahuinya sekarang, oh jangan macam-macam. Ya. Enggak. Ya. Tetap kita boleh semangat lagi untuk sholat dan seterusnya. Nah di sini nggak disebut sholat, 2 kalimat syahadat saja. Ya. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku kelak adalah orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan ikhlas dari hatinya. Ikhlas. Ya. Dan masih banyak lagi dalil-dalil para ulama, sehingga jumhur mengatakannya, mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas itu tidak kafir dan tidak pula dibunuh, namun yu'azzar wa yuhbas. Ya, dia harus diperingatkan keras, kemudian dia harus ditahan, dipenjara sampai dia mau sholat. Itu hukum Islam. Ya, dipenjara. Kalau sekarang kita terapkan itu, sedikit sekali manusia akan tersisa. Penuh penjara. Ya, itu. Dahulu jemaah, para ulama itu sangat-sangat terheran kalau ada orang nggak sholat. Heran. Ya, heran. Makanya sampai turun-temurun kan orang tua kita sering menasihati kita jangan tinggalkan sholat. Nah, ya. Dahulu para ulama demikian, sangat-sangat heran orang meninggalkan sholat dengan orang meninggalkan sholat, heran. Ya. Kalau sekarang biasa, ya mereka biasa aja. Nah. Allahu a'lam, ya. Inilah di antara para ulama dalil-dalil mereka, ya. Namun sekali lagi cukuplah meninggalkan sholat itu sangat bahaya, ya. Cukuplah perselisihan para ulama kafir tidaknya orang meninggalkan sholat itu sudah menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat itu sangat bahaya. Nah. Kemudian di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dia berkata, termasuk Syekh Utsaimin, kemudian ulama-ulama Saudi itu berpendapat karena mereka mazhabnya Hambali, meninggalkan sholat karena malas itu kafir. Ya. Kemudian dibagi, kalau Syekh Utsaimin berpendapat yang kafir itu maksudnya adalah dibagi 2. Yang pertama, yukaffaru bimujarradi tarki faridatin. Dia hanya meninggalkan 1 sholat aja sudah kafir. Ini diantara mereka berpendapat demikian. Di antara mereka lagi, la yukaffaru illa man tarakas salata daiman. Seorang itu tidak dikafirkan kecuali kalau dia selama-lamanya meninggalkan sholat, sama sekali nggak pernah sholat maksudnya. Ya, maka dia dikafirkan orang yang seperti ini. Lam yusalli lillahi salatan wahidatan, sama sekali 1 sholat pun nggak pernah. Ya, maka ini dikafirkan. Ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian jemaah, di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang dahulunya meninggalkan sholat misalnya, ya, kemudian hijrah bertaubat, ya, yang harus ia lakukan pertama benar-benar dalam taubatnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang sesungguhnya.
Kemudian yang kedua adalah memperbanyak sholat sunnah. Orang yang dahulu banyak meninggalkan sholat misalnya, maka ketika dia sudah bertaubat, perbanyaklah sholat sunnah. Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salatu. Sesungguhnya amalan yang akan pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semua perjalanannya setelah itu akan baik. Kalau sholatnya buruk, maka perjalanannya setelah itu akan buruk. Ya. Kemudian apa kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, ini hadis kudusi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru li'abdi hal min tatawwu'in." Lihat hambaku ini yang meninggalkan sholat. Adakah sholat sunnah yang ia lakukan? Ya. Kemudian dicarilah sholat sunnahnya. Kalau ada, maka tambal kekurangan sholat wajibnya itu dengan sholat sunnah. Ya. Maka seperti itu semua amalan jemaah. Yang dulu yang sering meninggalkan puasa, sering meninggalkan zakat, sering meninggalkan sholat, maka perbanyaklah sedekah sunnah, perbanyaklah puasa sunnah, tambal dengan itu jemaah. Ya. Kemudian juga hukum mengqadha sholat yang dulunya dia tinggalkan. Ya. Di sini ada dua pendapat ulama. Yang pertama wajib qadha. Ya, misalnya kalau banyak ingatnya, nggak ingat misalnya, qadha yang dia ingat. Kemudian yang kedua tidak diqadha. Ya, tidak diqadha karena yang diqadha itu adalah yang tidak disengaja ia tinggalkan. Kalau ini sengaja dia, sama seperti puasa juga. Ya, jadi tidak diqadha, namun perbanyaklah tadi salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah untuk menambalnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni laghaffarun." Sungguh saya itu kata Allah Maha Pengampun. Ya, maka ini jangan putus asa jemaah. Maha Pengampun Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Liman taba, bagi orang yang bertaubat. Ya, bagi orang bertaubat. Kalau orang sudah ada niat taubat, maka itu udah Masya Allah. Berarti Allah akan menerima taubatnya. Liman taba. Setelah taubat ngapain? Setelah hijrah jemaah, ngapain? Amana wa amana. Kemudian dia beriman, pelajari tauhid jemaah. Pelajari iman, pelajari manhaj. Setelah taubat. Ya. Jangan lebih banyak mencari dunia setelah taubat jemaah. Ya, tapi lebih banyak mencari ilmu agama. Tidakkah kita ingat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta untuk apa? Agar kita bisa menegakkan punggung kita untuk apa? Salat dan bisa bayar zakat. Itu fungsi harta diturunkan. Ya, wa amana, beriman. Makanya orang ketika telah hijrah itu perbanyaklah belajar tauhid, belajar ilmu agama. Ya, bukan lebih semangat untuk mencari harta. Ya. Kemudian yang kedua apa? Wa amila salihan, beramal saleh. Beramal saleh. Jadi setelah beriman dia beramal saleh. Apakah satu amal saleh? Tidak jemaah. Coba lihat lafaz Al-Qur'an ketika diperintahkan untuk beramal saleh. Ya. Dalam surah Al-Kahfi, ya'malu as-salihati. As-salihati dalam ilmu nahwu itu banyak. Ya, amal saleh, bukan satu amal saleh. Kemudian juga kalau diceritakan tunggal, jumlah tunggal, maka tidak ada alif lamnya jemaah. Wa amila salihan, tanwin dia, enggak ada alif lam. Menunjukkan banyak. Ya. Menunjukkan banyak jemaah. Makanya setiap ada perintah untuk beramal soleh, pasti Allah perintahkan untuk banyak beramal soleh, bukan satu. Ya,
Summah tada, baru dia akan langgeng dalam hidayah tersebut. Beriman, ya, taubat, belajar tauhid, beramal soleh, kemudian hidayah akan tetap padanya. Itu jangan. Nah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan selanjutnya di pekan berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apakah tetap harus sholat ke masjid yang terdekat dengan rumah kita jika di masjid tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak? Ya. Ini masih dipertanyakan ya seperti ini. Gimana jawabnya ini? Ya. Kalau saya pribadi, ya, kalau sudah hanya jaga jarak saja insya Allah aman ya, insya Allah. Ya. Dan sekarang penyakit corona ini semakin alhamdulillah banyak yang sembuh ya. Dengan izin Allah semakin ringan gitu penyakit ini. La qadarallahu alaina. Semoga Allah tidak mentakdirkan kita. Dan jamaah seperti ini, sekali lagi seperti sholat Jumat, ya, sholat Jumat masih ada orang-orang yang enggan untuk sholat Jumat, jamaah, ya, padahal pemerintah sudah memberikan kelonggaran ya. Kalau masjid itu memakai protokol, misalnya pakai masker atau pakai jarak, ya, maka wajib kita datang sholat Jumat jemaah, wajib. Ya. Makanya orang-orang yang bertanya seperti ini maka harus dia lihat keadaan dia. Ya. Kenapa ketika sholat dia pertanyakan seperti itu, tapi ketika dia pergi ke yang lain nggak bertanya? Enggak dia tanyakan keadaannya. Misalnya kumpul-kumpul ya, untuk ngopi bareng, untuk rapat, tetap dia pergi misalnya. Tapi ketika dia sholat, tentang sholat dia tanya. Kalau tentang itu dia enggak tanya. Ya. Maka ini perlu dipertanyakan orang yang seperti ini. Ya. Apakah kita bertanya seperti ini karena sudah terlanjur, ya, sudah terlanjur enak enggak sholat di masjid, ya, seperti yang terjadi sekarang jemaah. Ya. Allah alam. Maka bertanyalah kepada yang ahli masalah corona, yaitu dokter, ya, seperti dokter. Namun tadi ingat keadaan kita masing-masing. Ya, sekali lagi, kenapa kita enggak tanyakan diri kita kalau kita pergi ke yang lainnya? Kenapa kalau ke masjid baru kita bertanya tentang hal itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.